Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Selamat belajar dan semangat ya belajarnya. Kali ini kita akan mempelajari bentuk akar. Minta bantuannya untuk like dan share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya ya. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Bentuk akar ini nanti ada hubungannya dengan perpangkatan yang sudah kita pelajari di waktu kemarin. Nah, seperti apa hubungannya? Sekarang kita lihat dulu di sini ada 4 dipangkatkan 1/2 atau 4 pangkat setengah. Nah, jika kita sederhanakan bentuk ini, maka dia akan menjadi 2 pangkat 2. Kita pangkatkan dengan setengah ya. Nah, ini belum sederhana ya. Kita sederhanakan lagi, maka dia menjadi, karena di sini 2 pangkat 2 dipangkatkan setengah, maka pangkatnya kita kalikan, hasilnya adalah 2 pangkat 1 atau cukup 2 saja menulisnya. Seperti itu. Kemudian untuk di sini 9 pangkat setengah, sama halnya. Kita ubah dulu ke dalam bentuk 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan setengah. Nah, pangkatnya kita kalikan seperti tadi ya, jadinya adalah 3 atau 3 pangkat 1. Sekarang untuk 25 dipangkatkan setengah, maka kita ubah menjadi 5 pangkat 2, kita pangkatkan 1/2, hasilnya adalah 5. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang misalkan di sini saya punya 27, saya pangkatkan dengan 1/3, maka penyederhanaannya adalah 3 dipangkatkan 3, kemudian dipangkatkan lagi dengan 1/3, sama dengan 3 atau 3 pangkat 1. Kemudian untuk misalkan di sini 64 dipangkatkan 1/3, maka dia akan menjadi ya, ini boleh diubah menjadi 2 pangkat atau 4 pangkat ya. Misalkan kita ubah menjadi 2 pangkat, berarti 64 itu 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 dipangkatkan dengan 1/3, sama dengan 2 pangkat berapa? Iya, 2 pangkat 2 atau hasilnya adalah 4 ya. Bisa kita tulis sama dengan 4 seperti itu. Selanjutnya, misal di sini ada 125 dipangkatkan 1/3. Maka di sini kita ubah menjadi 5 pangkat 3 dipangkatkan 1/3, sama dengan 5. Ini bentuk perpangkatan. Nah, sekarang di sini saya akan memberikan gambaran seperti ini. Misal di sini saya tulis akar kuadrat dari 4 ya. Ini membacanya sebenarnya akar kuadrat, tapi kita sering membacanya hanya akar dari 4 saja, itu tidak masalah. Nah, akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 4 yang sudah kalian pelajari di tingkat SD bahkan ya, hasilnya berapa? Iya, benar sekali, hasilnya adalah 2 ya. Sekarang untuk akar 9 ya, akar kuadrat dari 9 hasilnya berapa? 3. Akar dari 25 ya, akar dari 25 berapa? 5. Kemudian nah, dan sebagainya seperti itu. Kemudian di sini ada ya. Nah, ini hati-hati ya cara membacanya. Akar pangkat 3 dari 27. Jadi membacanya itu dari luar. Akar pangkat 3 dari 27 ya. Ini hasilnya adalah sama dengan 3. Jika tidak percaya, coba saja dipangkatkan ya. 3 pangkat 3 pasti hasilnya 27. Kemudian di sini saya tulis akar pangkat 3 dari 64 hasilnya adalah 4. Akar 125 akar pangkat 3 dari 125 hasilnya adalah 5. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Untuk 4 pangkat setengah ternyata hasilnya sama dengan 2. Sedangkan untuk akar dari 4 hasilnya juga sama dengan 2. 9 pangkat setengah ternyata hasilnya 3. Di sini untuk akar 9 pun hasilnya sama dengan 3. Akar 25 pangkat setengah hasilnya adalah 5. Di sini akar 25 juga hasilnya sama dengan 5. Nah, ternyata untuk ini ya, untuk 4 pangkat setengah dengan akar 4 itu saling berhubungan ya. Kenapa saling berhubungan? Nah, coba saja di sini hasilnya kan sama ya. Jadi bisa kita tulis, saya tuliskan di sini, karena 4 pangkat setengah dan akar 4 ini hasilnya sama, maka saya tulis seperti ini. 4 pangkat setengah ini hasilnya sama dengan akar dari 4 ya.
sekarang kita lihat bersama-sama ya, kok bisa sih dia sama. Nah, sekarang begini, 4 pangkat 1/2. Di sini ada pembilang dan ada penyebut. Yang atas ini namanya pembilang. Nah, yang bawah ini kan namanya penyebut. Nah, apa hubungannya dengan akar 4 ya? Akar kuadrat dari 4 ini sebenarnya di sini 4 ini pangkat 1 ya. Sebenarnya 4 ini pangkat 1 yang ada di dalam akar ini. Kemudian di luar akar ini sebenarnya ada bilangan 2. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa di sini dibaca akar kuadrat dari 4? Nah, karena di sini sebenarnya ada bilangan 2 di sini ya. Tetapi di dalam matematika kita tidak pernah menuliskannya di luar ini karena memang struktur penulisan yang benar seperti ini. Nah, ini hanya saya menyontohkan saja. Ya, jadi ini membacanya akar kuadrat dari 4 pangkat 1. Nah, kita lihat 1 ini dari pembilangnya, pembilang pecahan setengah ini. Kemudian 2 ini adalah dari penyebutnya. Nah, maka dari itu 4 pangkat 1/2 itu bisa ditulis dalam bentuk akar kuadrat dari 4 ya, akar kuadrat dari 4 seperti itu. Maka dari itu untuk yang selanjutnya 9 pangkat setengah seperti ini bisa ditulis ke dalam bentuk akar kuadrat dari 9 ya. Kemudian 25 pangkat setengah ini bisa ditulis dalam bentuk akar kuadrat dari 25 seperti itu ya. Nah, untuk yang ini 27 akar 1/3 pun bisa ditulis dalam bentuk akar ya. Jadi saya tulis di sini 27 pangkat 1/3 bisa ditulis dalam bentuk akar pangkat 3 dari 27 ya, akar pangkat 3 dari 27 ya. Bisa diidentifikasi di sini 1 ini adalah pembilangnya. Nah, pembilangnya ini nanti menjadi pangkat dari 27. Kemudian untuk penyebutnya, nah ini pindahkan ke sini seperti itu ya. Kemudian untuk 64 dipangkatkan 1/3 bisa diubah ke dalam bentuk akar pangkat 3 dari 64 ya, sama seperti yang sebelumnya. 1 ini nanti berpindah ke sini pangkat 64-nya, kemudian 3-nya ini pindah ke sini ya, seperti itu. Kemudian untuk 125 dipangkatkan 1/3 hasilnya dia sama dengan akar pangkat 3 dari 125 itu ya. Itu. Kemudian misal saya berikan contoh lagi yang lain. Misal di sini ada 16 ya. 16 saya pangkatkan 3/2. Maka jika kita sederhanakan dia akan menjadi 2 dipangkatkan 4 dipangkatkan lagi dengan 3/2 atau 2 pangkat 4 dipangkatkan 3/2. Ketika pangkatnya kita kalikan maka dia hasilnya adalah 4 bagi 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini lagi ya, misalkan contoh di sini ada misalkan 27 dipangkatkan 2/3 ya. 27 dipangkatkan 2/3 maka dia akan menjadi 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2/3. Hasilnya adalah 3 pangkat 2 seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini kita lihat jika dia diubah ke dalam bentuk akar, maka untuk 16 pangkat 3/2 ini ya, 16 dipangkatkan 3/2 maka dia akan menjadi ya akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 16 pangkat 3 ya. Jadi sekali lagi di sini untuk pembilangnya nanti menjadi pangkat 16, 2 ini, nah dia pindah ke situ seperti itu ya. Sekarang untuk 27 dipangkatkan 2/3, 27 dipangkatkan 2/3 maka dia akan menjadi akar pangkat 3 dari 27 kuadrat ya. Sekali lagi untuk pembilangnya dia pindah ke pangkat ini ya, kedua pangkat dari 27, 3-nya dia berada di luar. Nah, itu ya. Jadi misalkan di sini nanti kalian punya seperti ini, punya bentuk perpangkatan akar dari
akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi di sini saya menuliskannya, ini membacanya diingat-ingat ya. Akar pangkat N dari A pangkat M ya, maka dia akan menjadi A. Nah, M-nya di sini menjadi pembilang, kemudian di sini N-nya menjadi penyebut ya, seperti itu. Menjadi A pangkat M per N. Nah, itulah hubungan antara bentuk akar dengan perpangkatan. Silahkan dipahami lagi. Tolong dipelajari dengan baik ya, agar kamu paham dan terbiasa mengerjakan soal yang lebih beragam. Jika kamu sudah memahami materi ini dengan baik, maka ucapkan Alhamdulillah dan serukan yes, aku bisa. Sekian, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta matematika.